Ini nomor 1, beda potensial 3 nanovolt dipasang pada kawat tembaga sepanjang 2 cm yang memiliki jari-jari 2. Oke. Yang nomor 1 ini ya sebenarnya tinggal kita berikan data. Yang ditanyakan itu adalah muatan yang melalui penampang. Berarti kan karena ada beda potensial, ada muatan yang bergerak atau ada arus. Muatan itu kalau kita lihat arus ini adalah dq per dt, jumlah muatan per satuan waktu. Kalau jumlahnya cukup kecil, D-nya bisa kita ganti menjadi delta Q dibagi dengan delta T. Maka kalau yang ditanya muatan, ya berarti delta Q sama dengan I kali dengan delta T. Nah, untuk mencari I, ya kita tahu bahwa V ini sama dengan I dikali dengan R. Maka I ini adalah V dibagi R. V-nya ada di soal ini, beda potensial, delta V. Kemudian ya kita tinggal cari R-nya. Dari soal diketahui, atau kita juga sudah tahu bahwa R ini adalah Rho kali L dibagi dengan A. Rho-nya ada di soal. Mana tadi? Resistivitas 1,69 kali 10 pangkat minus 8 dikali L, panjangnya adalah 2 cm, 2 kali 10 minus 2 meter, dibagi dengan A, ya V kali R, 2 kali 10 minus 3 kuadrat. Maka kita dapatkan nilai R-nya. Kita dapatkan nilai R-nya, masukkan ke sini, V-nya ada di soal, maka dapat I-nya. Dapat I, ya masukkan ke sini. T-nya ini ada di soal juga. Maka kita dapatkan berapa delta Q. Oke ya, bisa ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, tanyakan langsung aja. Kalau enggak, saya akan terus melanjutkan. Itu nomor 1. Nomor 2 ini gambar di samping memperlihatkan potensial listrik. Ini grafik potensial listrik terhadap X panjang kawat. Oke, Vs itu 12 mikrovolt pada X ke 0, titik potensial 0 pada 3. Ini 3. Oke, ini 12, berarti ini 3. Kawat memiliki jari-jari sekian. Ditentukan nilai arus pada kawat. Ya sama dengan yang tadi ya. Dari sini yang ingin ditentukan arus I. Ya kita lihat F ini adalah I dikali dengan R. F-nya kita tahu. Kalau kita ambil dari grafik ini, misalnya dari 0 ke situ, 12 bedanya. Berarti ini 12 mikrovolt kali 10 pangkat minus 6. Ini sama dengan I dikalikan dengan R. Berarti I itu adalah ini dibagi dengan R. Nah, R-nya itu sama dengan yang tadi. Ini adalah Rho kali L dibagi dengan A. 12 kali 10 minus 6. Rho-nya ada, ini 1,6 kali 10 minus 8 kali L. L-nya 3. Ini 3 dikali dengan dibagi dengan A. A-nya
Ya, ini jari-jarinya ada. V kali R 2,2 kali 10 minus 3 kuadrat. Ya sudah, kita dapatkan nilai I-nya. Tinggal dihitung ya. Berapa ini? Sudah ada yang hitung? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ya. Itu A-nya naik ke atas ya, Pak? Oh iya, Berarti, bentar. Ini A-nya saya bagi sini ya. Ya, ini naik ke atas. Ini kan Rho kali L dibagi A ya. Gitu ya. ya Pak, Oh ya, makasih. Berapa ini nilainya? Ada yang hitung? 1,636 miliampere. 1,636. Oke ya. Oke. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 2 oke semua? Oke. Kalau oke saya lanjut nomor 3. Soal 1 dan 2 ini sebenarnya eh, ya misalnya bukan soal yang sering muncul di ujian ya. Kecuali ujiannya pilihan ganda. Kadang pernah muncul. Tapi kalau ujiannya esai biasanya bukan. Tapi bukan berarti nggak usah dipelajari juga. Oke lah, yang nomor 3, ini ada kawat C dan D terbuat dari bahan yang berbeda. Panjang L ini 1, ini juga 1. Ini 2 kali 10 minus 6, resistivitasnya ini 1 kali 10 minus 6. Ya bentar. Oke. Diameternya ini 1, ini 0,5. Kabel disambung seperti ditunjukkan pada gambar dan arus 2 ampere mengalir pada kawat tersebut. Berapakah beda potensial antara titik 1 dan 2, titik 2 dan 3? Oke, 1, 2 ya. Ya, pertama kalau ingin tahu beda potensial, karena di sini kan ada arus yang mengalir, ya kita harus tahu hambatannya. Karena V itu adalah I kali R. Kembali lagi di sini I-nya ada di soal 2 ampere. R-nya adalah ya Rho kali L dibagi A. Ini soalnya mirip ya. Berarti 2, Rho-nya 2 kali 10 minus 6. L-nya ini 1 meter. Dibagi dengan A. A-nya ya V kali R. R-nya 1 mili. 1 kali 10 minus 3 kuadrat. Ini V yang 1. Sekarang kita betul ya? V ya, potensial itu kan sebenarnya beda ya, beda potensial. Kalau kita lihat yang R ini adalah hambatan yang kita hitung pada panjang kawat sebesar L. Berarti kan potensial yang ini adalah beda potensial antara titik 1 dan titik 2. Karena panjang kawat ini yang kita hitung L ini. Berarti karena potensial itu kan selalu dihitung dari 2 titik ya. Mungkin lebih tepat kalau saya kasih delta. Atau ya lebih tepat lagi misalnya V1 minus V2. Ya, seperti itu. Itu yang nomor 1, yang A. Yang B antara titik 2 dan 3. Ini sama dengan yang A, cuma ya beda angka saja. Jadi saya tulis delta aja, delta V antara 2 dan 3, ya I kali R. I-nya sama 3, R-nya adalah Rho, Rho-nya 1 kali 10 minus 6,
panjangnya juga 1, pi R-nya 0,5 kali 10 minus 3 pangkat 2. Oke ya, kita dapat juga hasilnya. Nanti hitungannya tolong hitung sendiri. Itu yang nomor B. Yang nomor C, berapa energi, bentar. Ya, berapa energi yang terdisipasi antara C, mungkin antara titik 1 dan titik 2. Energi terdisipasi itu P ya, daya. Ini adalah sama dengan, ya bisa I kali tegangan. Kalau V-nya saya ambil I kali R, ini jadi I kuadrat kali R. Ya, sama saja. I-nya kita sudah tahu, beda tegangannya juga sudah tahu. Berarti ini 3 kali, ini hasil yang di sini. Atau kalau mau R, ya sama aja. Saya belum hitung. Ya, hasil yang di sini, misalnya saya kasih segitiga ya. Segitiga. Yang D ya sama, ini 1, 2, ini 2, 3. I kali V, ini 1, 2, 2, 3. I-nya 3 kali ya hasil yang di sini. Berapa angkanya? Bentar. Oke lah ya. Yang nomor 3 oke semuanya? 1, 2, 3 tipe soalnya mirip ya. Oke lah. Saya lanjut nomor 4. Ini yang nomor 4. Pada saat saklar S terbuka, seperti ditunjukkan pada gambar, arus pada baterai adalah 1. Arus yang mengalir di sini 1 miliampere. Kemudian ketika ditutup pada posisi 1, berarti saklar ini berarti dihubungkan seperti ini. Maka arus yang mengalir pada baterai ada 1,2. Oke. Ketika saklar ditutup pada posisi 2, oke, tentukan hambatan. Oke, jadi kita punya 3 keadaan. 1 itu saat saklar terbuka seperti ini. Saya tulis saklar terbuka. Ketika saat ini arus yang mengalir itu adalah 1 miliampere. I sama dengan 1 miliampere. Ini keadaan 1. Nah, pada keadaan 1 apa yang terjadi? Kita lihat rangkaiannya itu, ini kan saklarnya terbuka ya. Berarti yang ini, kawat yang ini, dia bukan bagian dari sirkuitnya, bukan bagian dari rangkaiannya. Karena dia terbuka. Dia tidak merupakan loop yang tertutup. Di bagian ujung sininya dia terbuka. Maka ini bukan bagian dari rangkaiannya. Demikian juga yang ini. Demikian juga yang ini. Yang di sini ada R2. Ini 3 ini bukan bagian dari rangkaian listrik ketika saklarnya terbuka. Karena dia ya bukan rangkaian tertutup, bukan loop yang tertutup. Maka rangkaiannya menjadi, ya bisa Anda lihat seperti ini. Ya, jadi seperti ini saja. Rangkaian seri yang terdiri dari 1 resistor R1, R2, dan R3. Maka rangkaiannya, ya kalau kita gunakan hukum Kirchhoff, ya,
Mungkin saya langsung tulis saja ya. Saya harap Anda sudah mulai terbiasa. Maka ini rangkaian itu menjadi 6 volt sama dengan ya I, karena rangkaian seri ya R1 tambah R2 tambah R3. I-nya tahu 1 miliampere ini. Maka R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan ya 6 dibagi 1 kali 10 minus 3. Atau ya 6 kali 10 pangkat 3. Itu yang kita dapatkan dari keadaan 1. Nah, kita lihat keadaan 2. Keadaan 2 itu ketika saklarnya, bentar saya ambil lagi. Keadaan 2 itu ketika saklarnya dihubungkan pada posisi 1. Oke, ini keadaan 2 saklar dihubungkan pada posisi yang 1. Kalau seperti ini, kalau dihubungkan di keadaan 1, maka kan jadi seperti ini ya. Nah, maka sama prinsipnya. Bagian yang tidak terhubung, yang ini, menjadi bukan bagian dari rangkaiannya. Maka kita punya rangkaian yang ya seperti ini. Ini, di sini, kemudian sini. Kalau mau disederhanakan supaya enak melihatnya, kita bisa tuliskan ya seperti ini. R1, yang R2 ini kan jadi paralel ya. Jadi ya bisa seperti ini, R2, oh ini sama-sama R2 ya. R2, R2, ini R1, ya, ini R3. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kalau saklarnya ada di posisi 1. Anda bisa perhatikan yang ini kan paralel ya. Kawat yang ini dengan kawat yang ini, dia pisah jadi 2. Makanya di sini, di sini itu di sini dia pisah jadi 2, satu ke atas, satu ke bawah. Demikian juga dari hubungan yang ini, R1 ini. Ini kan kawatnya pisah ya, satu ke kanan, satu ke bawah. Ya sama, ini pisah, satu ke atas, satu ke bawah. Dan ini kan jadi paralel bagian yang ini. Kalau Anda mau menyederhanakan rangkaian, dilihat saja kawatnya. Kawatnya ini kalau pisah, pisahnya kemana? Yang ada pada bagian yang terpisah itu rangkaian komponen apa, itu yang nanti bisa membuat penyederhanaan dari rangkaian. Nah, pada keadaan ini, ya hukum Kirchhoff-nya akan memberikan 6 volt sama dengan yang ini seri dengan ini, seri dengan hambatan ekuivalen R2 dan R2. Berarti R1 ditambah, ini diparalelkan, R ekuivalen, saya tulis saja seperti itu ya, tambah R3. Tentu ini dikali I. Nah, yang R ekuivalen 2 itu ya 1/1/R2 tambah 1/R2. Berarti R ekuivalen 2 ini ya setengah R2. Maka yang ini jadi I-nya berapa tadi? 1,2. Berarti ini 6 dibagi 1,2 kali 10 minus 3
sama dengan R1 tambah R2 per 2 tambah R3. Ya, kita dapat ini. Bentar. Ini sama dengan 6 bagi 12, 5,5. Berarti 5 kilo. Yang ini kalau mau 6 kilo. Oke ya, ini dari kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang ketiga, saklar S ini ditutup pada posisi 2 dan didapatkan arus 2. Prinsipnya sama dengan yang tadi. Kita perlu lihat dalam kondisi ketiga ini apa yang terjadi. Kondisi ketiga, saklar di posisi 2. Nah, kalau saklarnya ada di posisi yang kedua, berarti kan seperti ini ya. Maka yang R2 ini bukan merupakan bagian dari rangkaiannya, karena ya dia bukan loop yang tertutup. Bagian satu ini tidak terhubung ke apa-apa. Maka yang ini bisa kita hilangkan dari rangkaian kita. Nah, kemudian di sini perlu kita lihat bahwa kawat sini, ini kan akan ada arus yang mengalir. Di sini akan ada arus yang mengalir ke sini. Nah, di sini, di bagian bawah sini, dia akan dihadapkan pada 2 percabangan. Satu ke sini menemui R3, satu lagi ya ke atas melalui kawat. Apa yang akan dilakukan oleh arus? Arus itu ya seperti fenomena alam pada umumnya ya. Dia akan memilih jalan di mana tidak ada hambatan. Jadi yang terjadi itu adalah kalau di sini dihubungkan dengan kawat bagian sini, maka seakan-akan yang ini tuh jadi tidak ada karena tidak dilewati oleh arus. Karena secara natural dia akan memilih jalan yang tidak ada hambatannya. Jadi ini seakan-akan di-short, ya tahu ya maksudnya di-short. Ini jadi tidak ada, jadi loncat ke sini, ya terus ke sini. Karena ya dia akan karena baterainya ada di sini, dia akan menjaga beda potensial tetap 6 antara kedua ujung. Jadi arah perjalanan arus itu akan seperti ini. Oke ya, bisa dipahami? Maka ya dari hukum Kirchhoff kita dapatkan 6 volt sama dengan I kali tinggal R1 plus R2. Rangkaian serinya kan tinggal R1 dan R2. I-nya tadi 2, maka R1 tambah R2 sama dengan ya 6 per 2 kali 10 minus 3. Ini adalah 3 kilo ohm. Oke ya. Jadi kita memiliki 3 buah persamaan dari 3 keadaan tadi. Keadaan 1 memberikan persamaan R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 6 kilo ohm. Persamaan kedua memberikan kondisi kedua ya, memberikan persamaan yang kedua. Setengah R2 tambah R3 sama dengan 5 kilo ohm. Keadaan yang ketiga memberikan R1 tambah R2 sama dengan 3 kilo ohm. Nah, dari sini ya kita bisa selesaikan ini. Kita punya 3 buah persamaan. Kita punya 3 parameter yang tidak diketahui. Maka persamaan ini bisa kita selesaikan. Kalau Anda punya N buah persamaan dan N buah parameter yang tidak diketahui, kita bisa selesaikan.
Maka ya ini bisa diselesaikan. Tinggal disubstitusi. Misalnya ya R1 sama dengan 3 kilo ohm minus R2. Nah, R1 ini masukkan ke sini. Jadi kan persamaan yang kedua sekarang terdiri dari R2 dan R3. Kemudian bisa dikurangi atau ditambahkan dengan persamaan yang pertama. Ya, banyak cara untuk substitusi. Tapi ini bisa diselesaikan. Ada yang sudah hitung? Hans, sudah? Hans? Masih ada Hans Indra? Sudah, Pak. Berapa R1-nya? Berapa ini? Atau yang lain? Reza ada? Reza Nugraha? Enggak ada juga? Oke. Siti Dea ada? Siti Dea? Ada, Pak. Berapa? Sudah hitung? R1-nya 1 kilo ohm, Pak. 1 kilo ohm, ya. Kemudian R2-nya 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. R3-nya? R3-nya 3 kilo ohm. Oke. Yang lain sama? Terima kasih. Pak. Pak. Oke. Internetnya terputus, Pak. Hasilnya Oh sama, ya. Pak. Oke. Oke, makasih Hans. Oke ya, intinya ya ya sampai sini tinggal urusan substitusi ya. Mungkin saya serahkan ke Anda. Tapi prinsipnya paham ya ini? Oke, nomor 4 seperti itu. Ada yang mau didiskusikan? Enggak ada? Kalau tidak, saya lanjut nomor 5. Ada gambarnya sih. Oke. Nomor 5 sini, ya perhatikan rangkaian listrik pada gambar. 2 baterai ideal. Kalau ada kata-kata ideal, berarti maksudnya baterai ini tidak memiliki hambatan dalam. Itu yang dimaksud dengan ideal. Karena pada kenyataannya semua komponen itu dia memiliki hambatan dalam. Hambatan dalam, kalau ada hambatan dalam ya, seperti yang pernah dibahas, biasanya ditulis R kecil. Jadi kalau ini baterai tidak ideal, kemudian memiliki hambatan dalam, misalnya disebutkan hambatan dalamnya 1 mili ohm misalnya. Maka yang terjadi adalah ini baterainya yang ini, hambatan dalam itu bisa Anda tambahkan di sini. Ini hambatan dalamnya. Jadi ini nanti hambatan dalam ini ikut dihitung di dalam ya perhitungannya. Kalau ada hambatan dalam. Tapi kalau tidak ada hambatan dalam ya berarti nggak masalah. Tapi kalau nanti ada ya ada hambatan dalam, tolong ikutkan juga dalam perhitungan hambatan dalam dari baterainya. Baterainya sendiri nanti akan seperti ini, baterainya dengan hambatan dalam. Oke ya. Itu tapi ini dalam kasus ini dia ideal. Tegangannya 12. Saya tulis 12 itu yang 1, ini 6. Yang ini 4,
yang ini 8. Oh, oke. Ya ini hukum Kirchhoff, satu loop. Anda bisa pertama kan hukum Kirchhoff itu tentukan arah loop-nya. Tentukan arah loop-nya, kemudian tentukan arah arusnya. Kalau dilihat di sini, saya akan ngambil ke sini. Dengan arah arus ke sini. Di soal kan nggak ditentukan arah arusnya. Kenapa saya ambil ke sini? Karena kita bisa lihat di sini. Di sini ada baterai yang kedua yang dia akan menghasilkan arus yang arahnya ke sana. Tapi di sini juga ada baterai yang baterai 1 yang akan menghasilkan arah arus yang berlawanan. Nah, di sini Anda bisa lihat yang baterai 1 dan baterai 2 ini kan arahnya akan berlawanan, arah arusnya. Dan dia akan saling ya istilahnya kuat-kuatan nih. Kalau dilihat baterai 1 ini tegangannya lebih besar dibandingkan baterai 2. Maka logikanya arah arus itu akan mengikuti arah arus dari baterai yang pertama karena dia lebih besar. Kalau dia baterai 1 dan 2-nya searah, ya nggak masalah, ya tentukan aja arahnya sesuai. Tapi kalau berlawanan, lihat baterai mana yang arah arusnya lebih besar, yang tegangannya lebih besar. Kemudian ikuti saja itu. Tentu untuk rangkaian satu loop ini sederhana ya. Tapi kalau di sini ada 2 loop atau 3 loop misalnya, ini kan jadi tidak sederhana. Karena ya untuk yang bagian ini misalnya seperti ini ya rangkaiannya, ya harusnya ke sini. Kemudian nah di bagian yang ini yang adalah gabungan dari arus dari loop pertama dan loop kedua, ya Anda perlu tentukan juga arahnya kemana. Oke, tapi intinya ikuti saja berapa besar mana tegangan yang lebih besar. Tapi kalaupun Anda salah memberikan arah arus, juga tidak masalah sebetulnya. Kalau menggunakan hukum Kirchhoff ya. Paling nanti diketahui I-nya itu sama dengan misalnya minus 1 ampere. Minus ini menandakan arah arus yang Anda ambil salah, jadi terbalik. Ya kalau ditanya misalnya di sini, kemana arah arusnya? Kemudian Anda dapatkan negatif. Kalau tadi negatif itu Anda dapatkan dengan mengambil arah arus ke kanan, berarti berlawanan arah jarum jam. Berarti jawaban yang benar adalah searah dengan arah jarum jam, kebalikannya. Jadi sebetulnya tidak masalah juga. Asal tahu aja maksudnya negatif itu apa. Kalau ya oke ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, saya ambil loop-nya. Ini loop hukum Kirchhoff-nya. Ini arah arusnya. Nah, kalau kita gunakan hukum Kirchhoff, ya misalnya saya mulai dari titik A seperti biasa ya. Maka VA mungkin ini VA kemudian di sini berjalan dari sini ya. Kemudian ke sana setelah melewati R2 ada penurunan tegangan. Makanya tandanya negatif. I kali R itu kan tegangan. Kemudian setelah lewat sepanjang kawat ini, karena kawatnya tidak ada hambatan, tidak ada penurunan tegangan, selama TR1 ada penurunan tegangan. I kali R1. Kemudian terus lewat sini, nah sampai di baterai yang kedua, kita lihat bahwa arah ini akan menemui kutub yang positif dulu, kemudian menuju negatif. Berarti kan ada berjalan dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah. Maka ini ada penurunan tegangan. Kemudian ke sini, nah ini menemui yang negatif dulu, menuju yang positif. Berarti kan ada kenaikan
dia berjalan kemudian mengalami kenaikan tegangan. S1. Kembali lagi ke titik A ya sama dengan VA. Ya dari sini kita dapatkan 1 minus 2 sama dengan I R1 tambah R2. Yang ini 12 minus 6 sama dengan I R1-nya 4 ditambah R2-nya 8. Maka ini 6, I ini adalah 6 dibagi 12. Betul ya? 6 dibagi 12, 0,5 ampere. Itu I-nya yang soal nomor A. Bisa ya hukum Kirchhoff-nya. Kemudian yang B, daya terdisipasi pada R1. Ya, daya itu kan P sama dengan I dikali V atau I kuadrat kali R. Kalau ini untuk yang 1, ya ini untuk yang 1. I-nya kita tahu 0,5, R1-nya ya berapa tadi? 4. Ini kuadrat. 0,5 kali 0,5, 0,25. Kali 4, 1 ya, 1 watt. Oke ya? Sekarang energi persatuan waktu. Energi persatuan waktu kan daya. Yang diberikan oleh ini, potensial baterai yang pertama ke rangkaian. Ya. Ini saya sebut apa ya? Ya sama dengan ya tinggal I kali tegangannya saja. Karena baterai ini kan memberikan tegangan, baterai 1 itu memberikan tegangan sebesar berapa? 12 volt. Maka ini ya daya yang diberikan oleh baterai 1 ke rangkaian. Berarti 0,5 kali 12, 6 watt. Oke. Yang D, beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, ini ya kita gunakan hukum Kirchhoff lagi. Kita mulai dari titik A menuju titik B. Saya ambil yang baru. Kalau kita mulai dari titik A, sebenarnya ya kita bisa memiliki dua cara ya. Kalau mau berjalan dari A ke B, bisa lewat atas sini, bisa lewat yang bawah sini. Harusnya hasilnya sama saja. Kalau kita lewat yang atas, menggunakan hukum Kirchhoff, PA sama dengan PA kemudian, jadi kan arusnya ke sini ya, minus I kali R2 minus I kali R1 sama dengan VB. Yang ditanya apa? VA minus VB? VA minus VB, maka sama dengannya ya I R2 tambah I R1. I-nya 0,5, R2 tambah R1, 4 tambah 8, 12. Maka ya 6 volt. Itu kalau lewat jalur yang kuning. Kalau lewat jalur yang ini, ya sama aja. PA, jadi kan saya berjalan dari A ke B ke sini ya. Itu lewat minus 1 plus 2 sama dengan VB. Maka VA minus VB adalah ya GGL1 minus GGL2. Ini 12 minus 6 tadi. Ya sama 6 volt. Jadi Anda mau lewat jalur yang mana saja, asalkan berjalan dari A ke B akan sama hasilnya.
Ya, sayangnya ini soalnya cuma 1 loop. Oke. Kalau soalnya 2 loop atau 3 loop juga intinya sama. Oke, yang ini oke? Armela, paham? Boleh tanya dikit, Pak? Yes, Sarah. Yang kalau arus berlawanan arah dengan hambatan itu kesepakatan atau memang sudah originalnya seperti itu, Pak? Karena pas SMA kami kalau misalnya di baterainya sama arusnya terbalik dari yang Bapak ajarkan. Yang mana yang terbalik? Yang Kalau kesamaan pas ini? SMA kami diajarin kalau searah sama I, R-nya plus juga. Terus kalau yang GGL-nya kalau misalnya masuk arusnya masuk di batang yang plus, dia plus, masuk di batang yang minus, dia minus, jadi terbalik dari yang Bapak ajarkan. Oke, kalau pakai cara SMA dapatnya persamaannya sama nggak? Seperti ini, misalnya yang ini ya. Atau ya persamaan akhirnya yang ini nih. Sama nggak dapatnya? Belum saya coba, tapi biasanya sama juga, Pak. Oke. Kalau sama ya sebenarnya nggak masalah ya. Cuma kalau di sini saya ya stick pada hukum Kirchhoff-nya. Harusnya sih yang diajarkan di SMA juga sama ya. Hanya mungkin ya mungkin cara menyampaikannya berbeda. Kalau persamaan akhirnya sama seperti ini, berarti kan harusnya sama ya. Cuma kalau kita lihat hukum aslinya, hukum Kirchhoff itu kan ada 2 hal dari hukum Kirchhoff, yaitu aturan potensial, atau aturan potensial itu yang ini. Karena kita hanya melihat potensial saja kan. VA ini potensial, I kali R juga kan potensial, F itu I kali R. Yang ini juga potensial, yang ini juga potensial. Ini kan aturan terkait dengan potensial. Nah, hukum Kirchhoff itu menyatakan kita bisa berjalan dari sini, berarti ada potensial A di sini. Maka saya tulis di sini VA. Kemudian arusnya kan ke sini ya. Nah, kalau kita lihat keadaan fisiknya, setelah melewati hambatan, ini kan hambatan ya, maka tegangan itu tentu akan berkurang. Karena dia sudah melewati sebuah hambatan. Berkurangnya sebesar apa? Ya sebesar arus yang melewati hambatan tersebut dikalikan dengan hambatan tersebut. Karena ya setelah melewati hambatan, tegangan itu kan akan berkurang. Namanya juga hambatan. Dia akan mengurangi tegangan. Maka setelah melewati ini, makanya di sini tandanya negatif. Artinya ada pengurangan tegangan sebesar I dikalikan dengan R2. Kalau kita berjalan. Hukum Kirchhoff itu kan meminta kita untuk berjalan pada satu arah tertentu. Kalau perjalanan kita ini searah dengan arah arusnya, ya kita ikuti arusnya berjalan ke sini, menemui sebuah hambatan, maka akan terjadi pengurangan potensial. Sebesar apa? Ya sebesar ya I kali R, R2 dalam kasus ini. Nah, terus dilakukan kalau arusnya kan sekarang berjalan pada kawat ini. Nah, sepanjang kawat ini tidak ada hambatan, maka tidak ada pengurangan potensial. Maka kita tidak tuliskan apa-apa dalam persamaannya. Tapi setelah arusnya melewati ini, hambatan yang ini, maka akan ada pengurangan potensial kembali. Karena kan arusnya ke sini ya. Kalau ke kiri, ke sini tuh. Jadi kalau kita melewati ini, hambatan R1, di titik ini tuh yang saya tunjuk ini, maka potensialnya akan sudah berubah, berbeda dengan potensial di titik ini. Karena
dia sudah melewati hambatan. Berapa perbedaan potensialnya ya? I kali R. Tandanya negatif, karena apa? Ya karena ada pengurangan potensial sebesar ini. Demikian terus. Nah, ketika melewati baterai, kita lihat potensial di titik ini akan lebih tinggi dibandingkan potensial di titik sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di baterai ini, arusnya itu akan menemui kutub yang potensialnya tinggi. Kan positif ya. Dengan kutub, dia bergerak menuju kutub yang potensialnya rendah. Artinya, kalau kita berjalan ke sini akan ada pengurangan potensial. Sebesar apa ya? Sesuai dengan besar potensial baterainya. Makanya ditulis itu V2. Oh, bukan yang ini. Makanya ditulis di sini minus tegangan yang kedua. Nah, kalau kita lanjutkan sini, nah, di sini kan kebalikannya. Baterai ini akan berjalan dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Maka setelah melewati ini akan muncul penambahan potensial sebesar ini. Kembali lagi ke titik awal ya sama dengan PA. Tentu kalau satu loop ini VA ini bisa hilang ya. Tapi kalau tadi kasusnya dari VA ke VB, ya, maka di ujung sini tadi VB. Kalau kita ingin cari tahu beda potensial. Begitu. Mungkin yang di SMA cara menyampaikannya berbeda atau ya katakanlah cara mengingatnya berbeda. Tapi kalau saya akan stick pada aturan hukum Kirchhoff-nya. Dan secara fisis yang terjadi seperti itu. Fenomena fisis yang terjadi ya sesuai dengan yang ditulis di sini. Walaupun ya saya yakin harusnya sama nanti persamaan akhirnya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Tadi nomor 5, sekarang nomor 6. Pada gambar yang muncul. Pada gambar berikut, baterai ideal memiliki GGL 10. Nah, ini muncul lagi kata ideal. Berarti kan apa? Tidak ada hambatan dalam pada baterainya. Kurva 1 memberikan beda potensial pada resistor 1 terhadap arus yang melalui resistor tersebut. Berarti ini potensial, ini arus. Demikian juga kurva 2, 3 untuk resistor 2 dan 3. Oke. Berarti yang ini untuk resistor 1, R2, ini R3. Berapa arus pada resistor 2? Kalau ada grafik seperti ini, kita perlu membaca data. Ya, datanya itu disimpan pada grafiknya. Kalau kita lihat di sini, misalnya kita lihat yang R1 ini. Dia akan ada arus, kalau kita lihat ya, misalnya kita 0 tinjau 2 titik ini, maka saat arusnya 3 mA, ada perubahan potensial sebesar ya 18 kurangi 0. Artinya saat arusnya 3 mA, ada perubahan potensial atau sebaliknya. Saat potensialnya 18 volt, akan ada arus yang mengalir sebesar 3 mA. Tentu dari sini kita bisa tahu, P itu kan I kali R. Kita bisa tahu nilai R1.
R1 ini adalah sama dengan ya V dibagi dengan I. V-nya itu 18, I-nya 3 kali 10 minus 3 mili, ya ini sama dengan 6.000 ya, 6 kilovolt, 6 kilo ohm. Demikian juga R2, V-nya itu di sini ya, 12 dibagi 3. Ini sama dengan 4 kilo ohm. R3, ini R3, 6 dibagi 3. Besarnya 2 kilo ohm. Nah, kita tahu R1, R2, R3. Jadi dari kurva ini kita dapatkan nilai R1, R2, dan R3. Kemudian kalau yang ditanya adalah arus, ya sudah. Ya, kita bisa sederhanakan dulu. R1 dan R2 ini paralel, maka kita hitung R ekuivalennya. Berarti 1 per R1 itu, bentar, 1 per R ekuivalen 1, 2 saya sebut. 1 tambah 1 per R2 sama dengan 1 per 6 kilo, 6.000 ditambah 1 per 4.000. Ini 1 per R ekuivalen. 1, 2. 6 dan 4 itunya 12. Berarti 2 per 12 tambah 3 per 12. 5 per 12 ya. 5 per 12 dibalik 12 per 5. 12.000 per 5. Berapa? 2,4 ya. Bener nggak? R ekuivalen 1, 2 ini adalah 2,4 kilo ohm. Oke ya. Nah, berarti kan rangkaiannya sekarang jadi seperti ini. Ini R3, ini R3, ini R ekuivalen 1, 2. Ya, dari sini ya kita tinggal gunakan hukum Kirchhoff-nya. Ini 1 loop. Kalau saya tulis langsung, ini tuh sama dengan ya I kali R3 tambah R ekuivalen 1, 2. Yang ditanya adalah I, maka tegangan dibagi R3 tambah R ekuivalen 1, 2. Tegangannya berapa? 10. 10 volt dibagi dengan R3 itu 2 kilo ditambah 2,4 kilo. Berarti 10 dibagi 4,4. Bentar. 2,27 ya. Nah, maka arus yang mengalir di sini 2,27 miliampere. Yang ditanya apa? Arus pada resistor R2. Berarti yang ini ya. Saya ambil lagi gambarnya. Yang kita tahu itu adalah arus yang mengalir pada rangkaian tadi. Bentar, kalau saya gambar lagi. Ini tadi R3, ini R ekuivalen 1, 2. Seperti itu ya. Nah, yang ditanya itu arus yang mengalir di sini saja. Maka untuk tahu arus yang mengalir di sini, kita harus tahu berapa potensial yang ada di sini, di titik ini, yang melewati R2. Dan potensial yang ada di sini
sama dengan potensial yang ada di sini. Karena dia rangkaiannya paralel. Maka kita bisa mencari berapa potensial yang ada di sini. Potensial yang ada di sini akan sama dengan potensial yang ada di sini. Cara mencarinya bagaimana? Ya, bisa I dikalikan dengan R12, bisa seperti itu. Potensial di sini ya. V12 sebut saja itu. Maka V12 itu bisa I dikalikan R12, I-nya 2,27 kali 10 minus 3, R12-nya tadi 2,4 kali 10 pangkat 3. Berapa nih? Bentar. Bentar. 2,27 kali 2,4. 5,4. 448. Itu kalau mau 2 angka 5,45 volt. Nah, ini potensialnya. Sebenarnya bisa juga sih, karena ini rangkaian seri ya. Jadi potensial di sini itu kan 10. Potensial yang ini bisa juga 10 ini dikurangi potensial yang ini. Kalau Anda kalikan hasilnya akan sama. Maksud saya ya 10 dikurangi I kali R3. I-nya 2,27, R3-nya tadi berapa? 2. Harusnya hasilnya sama. Coba kita kalikan ya. 10 kurangi 2,27 kali 10 minus 3 kali berapa tadi? 2. 10 pangkat 3. Kalau dikali 2, 4,54. Berarti 10 kurangi 4,54. Ya, hasilnya sama 5,46. 46-nya. Ya, mungkin pembulatannya. Tinggal dibulat. 46. Bentar, kalau mau dibulatkan. Ya, oke. Oke ya. Jadi Anda bisa menghitung dari situ, juga bisa dari situ. Kalau potensialnya ini tadi sudah didapat, P12, berarti kan potensial di titik ini ya. Ya sama dengan potensial di titik ini. Kalau yang tadi ingin diketahui itu adalah arus yang melewati V2 yang ini. Ya tinggal I yang melewati R2 itu sama dengan ya V12 dibagi R2. Berarti 5,45 dibagi R2 itu 4. 4 kali 10 pangkat 3. Satu 1,36. Oke ya. Itu nomor 6. Oke, nomor 6. Kalau oke, saya lanjut nomor 7. Udah jam segini. Nomor 7. Ini nomor 7. Jika R1, R2, R3, R4 sampai R8 itu sama dengan ini 4. Dan tegangan baterai itu adalah 22, ini 22 volt. Maka berapa daya disipasi pada R2?
R2 itu yang, bentar, gambarnya saya perbesar. R2 itu yang ini. Kalau ingin tahu daya di situ, ya pertama kita cari tahu tegangan di situ dan arus di situ. Karena daya itu kan P2 ini yang disini kan P2 ya. Ya I kali P, atau bisa juga I kuadrat kali R2. Ya tinggal cari tahu I-nya. Cari tahu I, ya di sini ya tinggal kita sederhanakan aja ya. Ini seri, kita buat kita hitung. Berarti kalau diserikan kan berarti R, semuanya sama ya, R. Ya, R, J3R. Kalau itu sudah diserikan, berarti kan angkanya jadi seperti ini. Yang ini tadi R ekuivalen 1, yang ini R8. Kemudian ini R2, ini R5. Baterai, kemudian, bentar. Oke, yang R3 dan R6 itu kan tidak terhubung ya. Yang ini dan ini kan dia tidak terhubung. Jadi kita tidak usah memasukkan dia. Jadi rangkaiannya hanya ada yang ini. Ya yang ini paralelkan lagi dengan itu. Berarti tadi 1/3R tambah 1/R. Ini 1/R ekuivalen yang kedua. Ini jadi 3, ini jadi 3, jadi 4. Berarti R ekuivalen yang kedua adalah 3R dibagi 4. 3/4R. Maka rangkaiannya jadi ini. Ini 3/4R. Ini R2, ini R5. Nah, sekarang tinggal selesaikan ini menggunakan hukum Kirchhoff. Kalau saya tulis langsung, ini sama dengan I dikali ya R2 ditambah, R2 itu kan nilainya R ya. R ditambah 3/4R tambah R. Maka kita dapatkan I-nya itu adalah ini. Terus saya langsung ya, 22 tadi dibagi dengan berapa nih? 2 3/4R. R-nya adalah 4. Berarti saya ganti R-nya 4. Berarti 6 ya. Bentar. 2 3/4 kali 4. 8, 11. 11/4 kali 4, 11. Berarti ini 2 ampere. Nah, I-nya adalah 2 ampere. Kalau tadi ditanya P di yang kedua, ya ini adalah I kuadrat kali R2. Berarti 2 kuadrat kali 4. Ya, 16 watt. Oke ya. Yang ini juga enggak terlalu sulit. Ini ya mungkin Anda perlu berlatih cara menghitung R ekuivalen saja. Tolong diingat, ini kan tidak nyambung ya yang ini. Berarti maka dia tidak masuk pada rangkaian. Ini yang nomor 8.
Di sini diberikan R1 100 ohm, R2 200, R3 300, GGL1 6 volt, GGL2 12 volt. Satu titik pada rangkaian ditanahkan. Yang ini ya, ini lambang untuk grounding. Berarti ini ditanahkan. Apa? Ya, di ground itu artinya dihubungkan ke dalam tanah. Artinya ya pada titik itu nilai potensialnya sama dengan 0. Tentukan besar dan arah ke atas atau ke bawah arus yang melalui resistor 1 yang ini. Kemudian oke ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita punya dua loop rangkaian. Ya kalau kita gunakan hukum Kirchhoff, kita perlu membuat dua buah loop. Nah, loop yang pertama karena sebenarnya arahnya tadi bebas ya. Karena di soalnya tidak ditentukan arah arusnya, saya akan ambil arus ke sini. Karena arus itu ya dari potensial yang tinggi ke berjalan terus, misalnya ini kita sebut I1, kemudian yang sebelah sini ini I2. Nah, kawat yang di tengah sini ya adalah gabungan I1 I2 dan I2 ini adalah I3. Nah, dari hukum Kirchhoff aturan arus kita dapatkan I3 ini sama dengan I1 tambah I2. Karena I1 dan I2 ini bertemu kemudian bergabung menjadi I3. Maka I3 itu ya I1 plus I2. Itu dari hukum dari aturan arus. Dari aturan potensial saya akan ambil loopnya seperti ini, mengikuti arah arusnya. Saya bisa dapatkan, mungkin saya langsung tulis angkanya aja ya. Di loop yang pertama, ini loop yang kedua. Di loop yang pertama ini 6 dikurangi I1. I1 kali R2. Nah, bentar. Supaya enak mungkin saya tukar aja ya. Ini I2 karena ini R2. Ini I1 karena ini R1. Bebas sih sebetulnya. Tapi kalau indeksnya mau sama, ini I1 sama dengan berarti ini I3 ya. I2 ditambah I3. Saya ngikutin indeks dari hambatannya. Supaya enak. 6 dikurangi ya R2 itu 200 ya. Bentar. R2 ya 200 I2 kemudian dikurangi R3 R1 100 I1 ini sama dengan 0. Atau dari ya bisa. Itu dari loop yang pertama. Dari loop yang kedua atau kalau tadi saya mau langsung gini aja. Nah, dari loop yang kedua berarti itu 12 arahnya ke sana sama dengan 300 I3 ditambah 100 I1. Oke ya. Nah, dari sini juga kita sudah bisa selesaikan. Karena kita punya 3 persamaan. Ini 1, 2, 3. Dan 3 variabel yang tidak diketahui I1, I2, dan I3. Maka kita bisa selesaikan dengan substitusi.
Oke ya, atau kita bentar ada waktu. Ada yang sudah menyelesaikan? Bentar, harus saya hitung nggak ya? Misalnya ini I2 itu di sini. Kita ganti I2 itu sama dengan I1 minus I3. Maka yang atas itu jadi 6 sama dengan 200. I1 minus 200 I3 ditambah 100 I1. Maka itu kan jadi 300 I1 minus 200 I3. Ini 6. Nah, kemudian dengan persamaan yang ini, 12 sama dengan 300 I, atau I1-nya dulu ya. 100 I1 ditambah 300 I3. Nah, di sini kan bisa kita selesaikan ya. Kita kurangi salah satunya, maka dapatkan nanti I1 atau dapat I3. Nanti dapat I1, dapat I2, dapat I3. Kalau I-nya sudah dapat, ya semua soal di sini bisa kita selesaikan. Yang A ini bertanya besar dan arah arus. Ini sama, yang C juga sama. Kemudian potensial di titik A. Nah, potensial di titik A ini, kalau kita lihat, potensial di titik A itu ya hanya ya I dikali ini aja, R-nya saja. Kita tidak bisa ngambil yang ke sini, karena yang ini di ground. Jadi potensial di titik A itu, supaya A ini sama dengan ya I1, nanti kalau udah dihitung I1-nya kali R1. Oke ya? Mungkin nggak saya hitung sampai selesai karena waktunya sudah mau selesai dan kita punya 2 soal lagi. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke ya. Yang nomor 9 ada kapasitor dengan muatan kemudian pengosongan resistor. Berarti kan rangkaian RC ya, misalnya kalau saya gambarkan ini ada C, ini ada C, ada R. Hitung arus yang melalui resistor pada saat 9 mikrodetik sejak pengosongan dimulai. Oke. Jadi kalau pengosongan baterainya ini kan sudah tidak ada ya. Misalnya tadi skenarionya itu ada saklar seperti yang pernah dijelaskan. Saklarnya awalnya seperti ini, kemudian saklarnya kalau pengosongan dihubungkan seperti ini. Jadi baterainya tidak terhubung. Maka terjadi proses pengosongan kapasitor. Jadi rangkaiannya hanya yang ini. Nah, seperti yang dibahas di kelas, pengosongan kapasitor itu kan kalau ditanya adalah arus I ini sama dengan minus I0, masih ingat? E pangkat minus T dibagi RC. T-nya ada itu di soal 9 mikrodetik. R dan C-nya ada, ini C-nya, kapasitansinya, kapasitansinya dan ini R-nya. I0-nya itu ya I itu kan P dibagi R-nya. Kalau kita hubungkan dengan kapasitor,
Maka P ini adalah Q dibagi C. Maka ini adalah P yang ini, saya ganti dengan yang ini, berarti Q dibagi RC. Q-nya diketahui di soal 5 ini. 5 kali 5,0, 5,10, 5,10 kali 10 minus 6. R-nya adalah 1300. Kemudian C-nya yaitu 2 kali 10 pangkat minus 9. Maka ini I0-nya. I0-nya masukkan ke sini. T-nya ada di soal, RC-nya juga ada. Maka kita dapatkan nilai I. I terhadap T. Ya, I pada saat T 9 mikrodetik. Oke ya. Mungkin nggak saya selesaikan. Tapi ya semoga dapat ini ya. Kemudian berapa muatan pada saat 8 mikrodetik? I itu kalau Anda lihat catatannya, ini adalah dq per dt. Maka dari IT yang persamaan di atas ini, kita dapatkan Q-nya. Maka Q-T ini sama dengan Q kali E minus T dibagi RC. Ini juga semuanya sudah ada ya. Q-nya tadi ini ada di soalnya 5,1. T-nya ini 8 mikrodetik. R dan C-nya juga ada. Maka kita dapatkan nilai Q. Oke ya. Berapa arus maksimum? Arus maksimum itu kalau Anda lihat persamaannya, ya terjadi ketika I-nya sama dengan, ketika T-nya sama dengan 0. Berarti ya arus maksimum itu adalah I0. Berarti yang ini. Karena ini kan persamaan eksponensial. Dia akan lama-lama akan menurun. Nah, maka nilai awal ini yang akan menjadi nilai maksimum. Oke ya? Paham nggak ini? Oke, ini satu lagi. Saklar dibuka untuk waktu yang lama, kemudian tiba-tiba ditutup. Tentukan konstanta waktu. Konstanta waktu itu R kali C. Sebelum saklar ditutup dan setelah saklar ditutup. Oke, yang A. Yang dimaksud konstanta waktu itu, tadi kan persamaan yang kita tahu E pangkat T dibagi RC. Nah, yang konstanta waktu itu yang ini. Karena perkalian R dan C itu menghasilkan waktu. Satuannya jadi waktu. Makanya ini T dibagi R bagi C. R kali C. Ini satuannya sama. Maka biasanya sih ditulis seperti ini. Maka ini sama dengan R kali C. Kalau Anda lihat ini, rangkaiannya itu setelah tadi kemudian tiba-tiba ditutup. Nah, maka kalau dia ditutup, bentar, tentukan sebelum saklar ditutup. Yang A itu sebelum saklar ditutup. Berarti kan rangkaiannya ya ini ada R, ada C, ada R lagi. Rangkaiannya ini ya. Maka kita punya 2 resistor dan 1 kapasitor. Karena ini rangkaian seri, yang resistor ini yang 50 kilo dan 100 kilo bisa kita gabungkan dulu. Karena ini rangkaian seri. Cari R ekuivalennya. Karena seri ya ditambahkan saja. Jadi 150. Nah, R yang ini itu adalah R ekuivalen. Gabungan yang semua R pada rangkaian tersebut. Nah, ini 150 kilo kali 10 pangkat 3
kali C-nya itu 10 kali 10 pangkat minus 6. Betul ya? Ini pangkat minus 5, ini pangkat 3, pangkat minus 2. Jadi ya 1,5. Satuannya waktu, detik. Itu yang A. Yang B setelah saklar ditutup. Nah, kalau saklarnya sudah ditutup, saya hapus ini. Berarti kan ini terhubung ya. Kalau ini terhubung, maka sekarang kita hanya tinggal punya yang ini saja. Yang ini sudah tidak masuk lagi. Karena yang ini di short istilahnya. Dihubungkan kabel di sini, maka yang ada hanya ini saja. Maka yang ditanya ya sama konstanta waktu, ya R kali C. Cuma sekarang R-nya itu tidak 150 kilo, jadi cuma 100 kilo saja. Dikali dengan ya 10 kali 10 minus 6. Jadi berapa? Jadi 1 detik. Oke ya, yang terakhir yang C. Bila saklar ditutup pada T sama dengan 0, maka tentukan arus yang melalui saklar sebagai fungsi waktu. Berarti kalau ini ditutup, terjadi proses apa? Terjadi, bentar. Bila saklar ditutup pada T sama dengan 0, maka tentukan arus yang melalui saklar. Maka di sini kita bisa lihat, kalau ini ditutup akan terjadi proses pengosongan kapasitor. Maka arus yang ada itu, ya tadi gunakan persamaannya. Ini adalah, mana tadi pengosongan? I0 ya. IT ini sama dengan I0 E min T per RC. Gitu ya. Ya udah, ini tinggal cari I0-nya. I0 itu ya pada keadaan awal. Keadaan awal itu tegangannya kan kalau awal ini kan ini dan ini paralel dengan ini dan ini ya. Maka pada saat T sama dengan 0 tegangannya itu 10 dibagi dengan hambatannya. Hambatannya ini 100 kilo. 100 kali 10 pangkat 3. Ini yang menjadi I0-nya. I0-nya itu 10 bagi 100 kali 10 pangkat 3 kali E minus T dibagi RC. 100 kilo kali 10 pangkat 3 kali 10 kali 10 minus 6. Ya, seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Ada yang mau didiskusikan dulu? Kalau tidak, saya akan Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Itu T-nya sama dengan 0 berarti E pangkat 0 jadi apa? Ini yang ditanya fungsi waktu ya. Jadi T sama dengan 0 itu menyatakan kondisi. Jadi pada saat T sama dengan 0 itu saklar ditutup. Nah, maka tentukan arus yang mengalir sebagai fungsi waktu. Bukan berarti kita masukkan T sama dengan 0. Tapi ini menyatakan kondisi awal. Jadi kan proses pengisian dan pengosongan itu ditentukan oleh keadaan awalnya.
ini yang T sama dengan 0 ini, dia akan menyatakan berapa nilai I0-nya. Begitu? Baik Pak, terima kasih Pak. Yes. Bentar, saya itu tadi mau oke ya, ada lagi? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan. Bentar, daftar hadirnya oke, ini pesan sponsor ya. Bentar. Daftar hadirnya hari ini akan saya ambil dari kuesioner. Jadi setelah ini mungkin Anda bisa luangkan waktu 5 menitan atau 3 menit untuk mengisi kuesioner. Saya tulis di chat itu ada. Silakan diisi di situ, nanti daftar hadirnya bisa diambil dari situ. Oke ya? Oke, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Silakan diisi itu kuesionernya. Ya bebas Anda mau nulis apa aja. Kemudian ya setelah itu ya sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Pak.